Pemirsa, mulai tahun 2020, barang impor online di atas $3 Amerika Serikat bisa terkena bea masuk impor. Berdasarkan data dari Bea Cukai, barang yang sering diimpor via toko online seperti produk sepatu, tas, dan garmen. Tarif pajak baru didorong cita-cita untuk menyelamatkan produsen barang-barang sejenis di dalam negeri dari kebangkrutan. Pemerintah membuat aturan baru terkait transaksi belanja barang impor via toko online. Beli barang dari luar negeri dengan nilai transaksi $3 Amerika Serikat per kiriman. Sebelumnya nilai barang yang kena bea impor adalah barang di atas $75 Amerika Serikat per kiriman. Pemerintah berdalih, kebijakan ini untuk melindungi pengusaha dalam negeri, misalnya untuk pengusaha produk tas, sepatu, dan garmen. Hubungan dunia sekarang ini berubah sangat cepat. Dan polisi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju yang biasanya menjadi destinasi ekspor dari negara-negara berkembang termasuk dari RRT, India, itu sekarang mereka dalam situasi yang lebih proteksionis. Berarti memang akan muncul terus-menerus kemungkinan tekanan dari barang-barang yang akan meluber ke negara-negara lain, termasuk Indonesia sebagai negara yang GDP-nya size-nya termasuk 20 terbesar dan growing middle class maupun pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah kebijakan ini akan mengerem tindakan penyelundupan? Pada bulan Agustus 2019, Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan barang-barang dari Tiongkok. Menurut polisi, negara akan dirugikan sebesar 818 miliar rupiah per tahun. Direktorat Bea dan Cukai juga menindak pelaku bisnis jasa titip atau jastip. Bea Cukai Soekarno-Hatta telah menindak sebanyak 422 kasus pelanggaran jastip senilai 4 miliar rupiah. Barang ini terdiri dari tas, sepatu, kosmetik, hingga ponsel terbaru yang berasal dari Singapura, Australia, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Ada pula penyelundupan di kelas barang mewah. Paling baru adalah penyelundupan sejumlah mobil dan motor mewah dengan cara memalsukan dokumen. Ada 7 perusahaan yang memalsukan data barang impor sebagai batu bata, padahal isinya kendaraan mewah. Pada pekan awal Desember 2019, motor Harley dan sepeda Brompton diselundupkan melalui kargo pesawat milik Garuda Indonesia. Pelakunya adalah direksi, termasuk Dirut Utama Garuda Indonesia, Ari Askara. Maka, peraturan seperti apa yang mampu menekan penyelundupan sekaligus tidak membebani bisnis? Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, untuk mengulas mengenai peraturan baru tentang bea masuk barang impor via toko online telah hadir bersama kami di studio ada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat. Selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi Mbak. Oke Pak Syarif, ini ada perubahan yang akan mulai diterapkan tahun 2020. Apa perubahan bea masuk ini kalau dibandingkan dengan peraturan terakhir tahun 2018? Baik, jadi begini Mbak, sekarang barang kiriman itu dikenakan perubahan dari yang tadinya ada yang disebut dengan nilai de minimis value, dari tadinya $75 FOB ya, free on board ya, harga beli di luar negeri, sekarang diturunkan menjadi $3 sehingga turunnya lumayan lah, dari 75 menjadi jadi 3. Tetapi di samping itu ada juga perubahan lain ya, seperti misalkan tadinya PPN itu dikenakan 10%, kemudian ada PPH ya. PPH-nya sekarang juga dihilangkan karena ini adalah dianggap penyerahan terhadap end user ya. Oke. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang ingin didapatkan dari Jadi ini kan diperlebar lagi kan rentangnya bahwa tidak dari 75 US dollar tetapi mulai dari 3 US dollar. Nah ini potensi apakah ingin meningkatkan pendapatan negara dari bea cukai atau seperti apa? Karena satu sisi ada PPH 10% yang dihilangkan juga di situ. Baik, betul Mbak. Jadi begini, sebetulnya impor e-commerce ini tidak demikian besar. Tetapi permasalahannya adalah dalam 3 tahun terakhir ini terjadi lonjakan yang cukup besar. Misalkan tahun 2017 saja data CN atau consignment note ya, barang kiriman itu jumlahnya sekitar 7 juta CN ya. Kemudian 6 juta ya, kemudian bergerak menjadi sekitar 20 juta pada tahun kemarin dan tahun ini sudah mencapai 49,6 juta. Jadi luar biasa lonjakannya. Nah kemudian yang jadi masalah adalah ternyata barang-barang yang dimasukkan ini juga adalah barang-barang yang end product ya. Artinya yang memang untuk dipergunakan secara langsung dan juga
barang-barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang ada di dalam negeri. Oke. Nah, inilah yang terjadi sehingga dengan adanya pengenaan ini kita adalah untuk melindungi juga industri terutama IKM yang ada di dalam negeri sehingga bisa mereka survive terhadap serangan serbuan barang-barang yang sejenis yang berasal dari luar negeri. Nah, sebelum kita bicara soal proteksi ini, tetapi saya lebih dulu ingin lihat bahwa dari barang-barang yang masuk itu rata-rata adalah barang-barang yang barang jadi yang tinggal digunakan. Nah, apakah aturan ini berlaku untuk semua barang yang diimpor atau dikirim dari luar negeri melalui e-commerce? Karena kita tahu ada beberapa e-commerce dari dalam dan ada juga e-commerce dari luar negeri. Ketentuan ini tidak berlaku secara umum untuk keseluruhan karena misalkan buku tetap itu dibebaskan. Jadi buku tenanglah, tidak ada masalah untuk buku karena itu memang kita sangat paham itu adalah untuk ilmu pengetahuannya. Kemudian juga untuk barang-barang yang seperti tas, sepatu, pakaian, nah itu juga tidak berlaku secara mengikuti aturan ini karena dia tetap sebagaimana seharusnya berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia. Oke, dia berarti kisaran tetap di 15 sampai dengan 30%. Ya, kira-kira seperti itu lah. Kalau barang kiriman di luar itu kan tadi kena 7,5% ya apabila harganya di atas. Nah, kalau barang-barang tadi tas, kemudian juga sepatu dan produk tekstil itu akan kena sebagaimana yang ada di dalam buku tarif. Ya, rentangnya mulai dari 25%, 15% sampai dengan 25%, 30% ya, sekitar segitu. Sampai dengan segitu. Jadi itu pengecualian buku tetap 0%, tas, sepatu dan juga produk tekstil itu tetap sebagaimana yang ada ya. Nah, apakah ini cuma dianggap akan cukup memproteksi? Karena kita tahu ini mungkin akan menguntungkan untuk pengusaha retail. Tetapi satu sisi kita tahu perkembangan e-commerce di Indonesia juga sedemikian pesatnya dan ini bisa jadi merugikan. Jadi begini Mbak, ini adalah usaha kita untuk membuat level playing field yang sama. Karena pengusaha-pengusaha di dalam negeri tersebut juga di dalam memasukkan bahan baku, di dalam mengimpor barang-barangnya mereka membayar pajak sebagaimana biasa, tidak terkena pembatasan yang 75 tadi kan kira-kira seperti itu. Sehingga apabila barang-barang yang sejenis dimasukkan dari luar tidak terkena pajak, kita menjadi tidak adil terhadap produsen di dalam negeri. Inilah yang membuat kita menyamakan playing field-nya sehingga mereka mempunyai bisa melakukan persaingan yang normal, yang setara lah di dalam melakukan usahanya seperti. Oke, ini dengan asas keadilan tadi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi saat ini kan juga masyarakat ujung-ujungnya kan adalah masyarakat sebagai konsumen. Itu yang tentunya tidak bisa dikesampingkan juga. Nah, untuk masyarakat sendiri, kalau ketika melihat mau membeli barang, biasanya kan lewat e-commerce karena ingin barang lebih murah. Nah, sekarang bisa jadi mereka akan meninggalkan itu dong, Pak. Bisa jadi seperti itu, tapi tentunya kan alternatif barangnya kan ada juga di dalam negeri dan kemudian juga barang-barang. Tapi kan nggak semua, banyak loh barang-barang yang terpaksa harus mengimpor dari luar negeri atau memesan dari luar negeri karena tidak diproduksi di sini. Ya, memang harus begitu, Mbak. Jadi memang apabila barangnya memang tidak ada di dalam negeri dan memang membutuhkan atau menginginkan lah barangkali itu harus membayar pajak sebagaimana seharusnya seperti itu. Oke. Tapi satu sisi lagi adalah bagaimana dengan negara-negara asal atau negara-negara pengekspor tempat kita mengambil barang itu. Kita tahu bahwa Indonesia kan sudah menandatangani perjanjian FTA, terus kemudian juga apakah ini ke depan tidak akan berpotensi ada konflik dengan negara-negara lain atau jangan-jangan kita nanti bisa diadukan ke WTO? Tidak ada masalah karena kalau tentang ketentuan kepabeanan itu ada diatur di dalam World Customs Organization mengenai penetapan de minimis value ini memang sudah diatur di sana, bisa ditetapkan berapa saja. Yang penting ada ketentuan seperti itu diberlakukan, kan kita masih memberlakukan sekitar 3% kan, 3 US dollar ya untuk de minimis value-nya. Negara lain juga melakukan hal sama. Ada juga yang mengenakan $5, ada yang mengenakan $2, ada yang mengenakan 150, jadi sangat variatif, Mbak. Oke, nah kalau misalnya kita ini berusaha untuk menekan, satu sisi bisa dimaklumin bahwa pemerintah ingin menekan ataupun juga memperkecil defisit neraca ekspor itu, tapi kalau misalnya dari sisi tarif itu dilakukan, bagaimana dengan misalnya kuota pengiriman barang impor? Apakah ini juga nanti akan kepikir ke sana? Jadi kebijakannya kebijakan non tarif? Mengenai non tarif ini sebetulnya adalah hal yang dilarang ya oleh World Customs Organization karena di dalam perdagangan internasional
tarif dan kuota itu sangat-sangat dihindari gitu. Hanya untuk hal-hal tertentu yang memang suatu negara mereserve ya. Nah, untuk barang-barang seperti ini kita tidak akan mengenakan hal seperti itu, tetapi mengenakan perpajakannya ada berdasarkan tarif barrier ya, barangkali seperti itu ya, tarif barrier. Tetapi memang ini juga ada kesepakatan secara internasional bahwa akhirnya nanti semua barang-barang yang diperdagangkan serta internasional tersebut itu ujungnya memang akan mengarah ke 0%, kecuali barang-barang yang memang kita masih tetap harus lindungi. Oke, akan mengarah ke 0%, tetapi saat ini kan kita malah memperlebar dan mengenakan tarif kepada barang-barang kecil. Itulah tadi yang saya sampaikan, ini adalah dalam rangka untuk kepentingan nasional. Tadi kan itu adalah kepentingan secara kesepakatan internasional, tetapi kita tetap melihat mengutamakan kepentingan nasional kita sendiri seperti itu. Nah, itu yang masuk lewat jalur resmi, Pak. Bagaimana dengan jalur tidak resmi? Kalau kita tahu kan akhir-akhir ini juga banyak sekali Bea Cukai akhirnya mengungkap adanya penyelundupan mulai dari mobil mewah dan lain-lain. Ya, memang salah satu resiko dengan adanya pengenaan tarif yang menjadi lebih besar ya, itu membuka peluang seseorang untuk bukan membuka, artinya membuat seseorang ingin melakukan mengakalilah menyelundupkan. Ya, itu mungkin saja, tetapi kami tentunya sudah siap. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai berbagai tools di dalam menangkal terjadinya penyelundupan, sehingga bisa kita lihat sendiri bahwa di dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa kan tangkapan kita. Tangkapan kita sangat-sangat banyak, dan itulah resiko kalau memang mereka menyelundupkan, sehingga akhirnya selain juga terkena denda, juga bisa terkena hukuman pidana, Mbak. Dengan kata lain ya memang, tapi kan satu sisi juga jadi perekonomian di Indonesia ketika misalnya orang mau berusaha, banyak juga UKM loh yang dia ataupun juga orang-orang yang berusaha digital seperti itu sebagai dropshipper. Nah, ini seperti apa? Ini kan juga jadi mematikan. Jadi begini, barang-barang ini kalau kita lihat datanya, ini adalah barang-barang end user, Mbak. Kalau untuk yang IKM yang memerlukan barang-barang impor itu ada skema lain. Kita ada yang namanya kita IKM ya. Jadi bisa memberikan pembebasan perpajakan secara penuh untuk mereka, sehingga untuk IKM malah kita membantu mereka gitu. Dengan adanya. Tapi kan biasanya levelnya itu biasanya tidak bisa dijangkau oleh misalnya industri rumahan. Oh, bisa. Sekarang ada kita IKM. Jadi memang itu spesial untuk pengusaha rumahan. Apabila mereka memerlukan bahan baku untuk diimpor, jumlah berapapun mereka bisa diberikan pembebasan. Itu sudah dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, nah yang dropshipper itu seperti apa? Jadi dropshipper seperti apa? Yang dimaksud dropshipper sendiri saya ketika mereka ngambil barang dari luar, terus kemudian dari sini dipasarkan lagi, kadang biasanya kemasannya diganti dan lain-lain, itu bagaimana? Oh, jadi itu adalah berarti kan impor biasa ya, 100% barang dari luar, hanya saja dia dilakukan pengemasan seperti itu. Apabila barang tersebut akan dikirimkan lagi ke luar negeri, tentunya itu bisa dibebaskan dari perpajakan. Tetapi apabila dia memang dijual di dalam negeri, maka dia harus mengikuti ketentuan tentang ini. Oke, karena jumlah dropshipper tuh saat ini sangatlah besar, dan mereka lah yang yang cukup menguasai e-commerce yang ada tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh pimpinannya, Pak Presiden mengatakan bahwa kita kan harus mendorong agar usaha dalam negeri berkembang dengan baik, kemudian juga mendorong ekspor ya, memperkuat ekspor, dan juga kita mengendalikan impor. Mungkin ini bagian daripada itu, Pak. Karena bagaimanapun impor barang-barang terutama konsumsi ya, yang memang bukan suatu barang yang diperlukan untuk kebutuhan yang mendasar, itu akan sangat mengganggu terhadap neraca perdagangan kita, Mbak. Oke, jadi intinya memang kalau misalnya kita mau membeli suatu barang yang ada di luar, ya harus siap untuk bayar bea masuk ya, seperti itu. Jangan lupa. Harusnya kalau bisa beli barang mahal, harusnya juga bisa bayar pajak. Iya, nggak seberapa pajaknya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Syarif sudah ada bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.